Selamat sore semuanya. Mari kita lihat Yesus yang tersalib yang ada di panti imam itu. Kita lihat sejenak, lalu kemudian mari kita lihat Bapak Suci Paus Fransiskus, fotonya yang di bawah ini. Keduanya itu berhubungan. Paus, Bapak Suci, tak terkecuali Paus Fransiskus, yang utama adalah menjadi wakil Yesus di dunia. Kata Yesus itu penting. Itu yang sungguh dihidupi, itu yang sungguh menjadi dasar utama di dalam pelayanan. Dan itu yang membuat banyak orang kagum, bangga, dan merasa mendapatkan inspirasi dari apa yang dihidupi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Saya tadi mendapatkan WA dari saudara kita yang agamanya tidak Katolik. Yang saya jumpai kalau saya jalan kaki, dan kalau saya berjumpa biasanya saya memang menyapa. Dan WA-nya itu berupa emosi orang menangis, yang sebelumnya itu berita mengenai berpulangnya Bapak Suci Paus Fransiskus. Memang kalau kita mau melihat lebih luas, ada begitu banyak orang yang merasa kehilangan, ada banyak orang yang berkabung. Jadi yang berkabung itu bukan hanya kita, tapi bahkan yang di luar kita itu juga tidak sedikit. Jadi Bapak Suci ini dihayati oleh orang-orang menjadi miliknya dunia, bukan hanya menjadi miliknya orang Katolik, tapi menjadi miliknya dunia. Mengapa begitu? Karena memang Bapak Suci ini berusaha betul untuk memberi perhatian yang luas sampai ke tingkat dunia. Dan kalau kita renungkan mengapa kok seperti itu, lagi Bapak Suci Paus Fransiskus itu adalah wakil Yesus di dunia. Maka tidak heran kalau yang dihidupi itu memang sungguh-sungguh yang juga dihidupi oleh Yesus yang diwakili. Karena Yesus, kalau kita membuka kitab suci, satu, memang sungguh menggunakan hidup untuk berbuat baik pada orang lain, dan yang kedua itu seluas-luasnya. Ada banyak orang yang sekarang ini memang merasa betul, oh ternyata figur yang seperti itu memang dibutuhkan. Figur yang menghadirkan hal bagus yang diwartakan oleh Yesus sekarang ini sungguh diperlukan. Maka ini juga sekaligus bisa menjadi peneguh kita. Kita orang yang beriman pada Yesus, kita sungguh-sungguh dibutuhkan. Bukan hanya oleh diri kita, bukan hanya oleh keluarga, bahkan masyarakat. Masyarakat sekarang ini membutuhkan figur yang seperti dihidupi oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, yang sungguh menjiwai apa yang diperjuangkan, apa yang dihayati oleh Yesus. Maka tidak heran, meskipun kita ini bukan paus, meskipun kita ini bukan Bapak Suci, tapi kalau kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus, nyatanya juga tidak sedikit orang yang sering kita jumpai yang kemudian kagum kepada kita. Kita tidak mau mencari popularitas, tapi memang kenyataannya kalau kualitas beriman kita itu memang juga dilihat oleh orang lain. Orang lain juga merasa bersyukur, orang lain juga bangga, orang lain juga rendah hati mau belajar dari kita. Mudah-mudahan
Di masa bergabung ini, di mana kita berdoa setiap hari untuk Bapak Suci, kita juga dimampukan untuk rendah hati seperti Bapak Suci. Bagaimana ajaran Yesus sungguh-sungguh kita hidupi, supaya kita juga bisa menjadi wakilnya Yesus dimanapun kita berada. Wakil adalah yang memang menghidupi apa yang diharapkan oleh yang diwakili, yang sekali lagi adalah Yesus. Maka kita juga berusaha supaya 9 hari masa bergabung di mana kita setiap hari berdoa, antara lain kita juga mau berdoa supaya kita dimampukan untuk meneladani apa yang dibuat oleh Bapak Suci, yaitu menjiwai, menghadirkan kebaikan Yesus di dalam hidupnya. Tuhan memberkati.